Ya baik pemirsa, sekarang kita mau bahas kenapa sih Rasulullah itu berperang pada masa itu? Ya, kenapa kita akan menjelaskannya kepada pemirsa semua biar jelas ya. Betul Oke, banget. kita ikuti beritanya berikut ini. Alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperang untuk Islam. Pemirsa, salah satu isu yang diangkat oleh orang-orang yang fobia terhadap Islam adalah Islam berhasil menjadi agama besar di dunia ini karena ekspansi pedang-pedang mereka ke wilayah-wilayah non-Muslim. Mereka menyebut peristiwa-peristiwa penaklukan dan peperangan dalam sejarah Islam untuk menguatkan opini tersebut. Lalu benarkah Islam tersebar melalui ekspansi pedang atau kekerasan? Dan apa sebenarnya motif Rasulullah SAW berperang untuk Islam pada saat itu? Agar kita tidak salah paham, alangkah baiknya kita kaji permasalahan ini sehingga kita tidak ikut tersesat dalam tuduhan tersebut. Sebelum kita beranjak lebih jauh, ada sebuah kaidah yang perlu dipahami terlebih dahulu, bahwasanya umat Islam dilarang memaksa, mengancam, dan memberikan tekanan suatu kelompok atau individu tertentu agar mereka memeluk Islam. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, tidak ada paksaan dalam agama. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Pemirsa beriman, perang di masa Rasulullah SAW terjadi dalam rentang 10 tahun masa Madinah. Selama itu terjadi kurang lebih 25 atau 27 peperangan. Salah satu yang terkenal adalah peperangan melawan Quraisy. Pemicu peperangan melawan bangsa Quraisy yaitu provokasi orang-orang Quraisy sendiri terhadap umat Islam. Bahkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kafir Quraisy telah menunjukkan permusuhan mereka terhadap Islam. Adapun penyebab peperangan dengan orang-orang non-Quraisy seperti perang Mu'tah dan Tabuk, yaitu perang Mu'tah disebabkan oleh dibunuhnya utusan Rasulullah SAW yang bernama Al-Harits bin Amir Al-Azzi oleh orang Ghassan yang bernama Syarabil bin Amir. Dalam tradisi klasik, bagaimanapun besarnya permusuhan antara dua negara, jaminan keselamatan terhadap utusan tetap harus dihormati. Pembunuhan terhadap utusan adalah sebuah tindakan culas yang sangat keterlaluan. Karena hal inilah maka terjadi perang Mu'tah. Perang lainnya adalah perang Tabuk. Perang Tabuk disebabkan orang-orang Romawi menghimpun pasukan yang besar di Syam untuk menyerang negara Islam. Rasulullah SAW memerintahkan pasukannya untuk menghadang orang-orang Romawi ini sebelum mereka memasuki wilayah-wilayah umat Islam. Dari sini dapat kita ketahui bahwa umat Islam tidak melakukan provokasi terlebih dahulu. Akan tetapi musuh-musuh Islamlah yang pertama kali menabuh genderang peperangan. Sehingga perang terjadi bukan karena untuk menaklukkan musuh, tetapi untuk melindungi umat muslim dari serangan para kaum musyrikin. Setelah dijelaskan tentang penyebab peperangan yang terjadi antara umat Islam dan non-muslim, sekarang mari kita runut dampak dari perang dilihat dari sisi korban yang berjatuhan. Tahukah Anda pemirsa, bahwa 10 tahun peperangan di masa Rasulullah SAW, korban yang gugur kurang lebih sejumlah 262 orang dari pihak umat Islam dan 1022 jiwa dari pihak musuh. Jadi total korban peperangan dari kedua belah pihak yang terjadi dalam rentang waktu 10 tahun tersebut adalah 1284 jiwa. Rahib Asyrjani mencoba menghitung jumlah keseluruhan pasukan selama peperangan yang terjadi di masa Rasulullah SAW, lalu ia presentasikan dengan jumlah korbannya. Hasilnya adalah sebagai berikut. Presentasi umat Islam yang syahid di medan peperangan dibandingkan dengan jumlah seluruh pasukan Islam hanya 1% saja. Sedang presentasi orang-orang musyrikin dibandingkan dengan jumlah seluruh pasukan mereka adalah 2%. Presentasi secara keseluruhan dari kedua belah pihak hanya 1,5% saja. Bandingkanlah dengan persentase korban yang tewas pada Perang Dunia II. Jumlah pasukan yang turut serta dalam perang dahsyat ini berjumlah 15.600.000 pasukan, dengan jumlah orang yang tewas adalah 54.800.000 jiwa. Artinya 350% dari jumlah pasukan. Mengapa bisa demikian? Hal ini dikarenakan peperangan ini juga memakan korban sipil yang sangat banyak, dan hal ini tidak pernah terjadi di masa Islam. Belum lagi jika kita bandingkan dengan ekspansi bangsa Eropa, terutama Portugal dan Spanyol. Mereka membawa misi Gold, Gospel, dan Glory. Mereka menguras sumber daya, menguasai dan mencari kejayaan dari ekspansi tersebut. Hasilnya terbukti dengan punahnya suku Indian Maya akibat ekspansi mereka ke benua Amerika. Penjajahan Belanda di Indonesia yang mengeruk sumber daya alam di Indonesia dan menjadikan masyarakatnya rakyat kelas bawah dan penjajahan lainnya. Selanjutnya,
Poin-poin berikut ini akan menjelaskan secara gamblang bahwa bukan dengan kekerasanlah Islam disebarkan, melainkan dengan kebenaran, alasan-alasan yang masuk akal dan logikalah yang menjadi media penyebaran Islam di seluruh dunia. Poin pertama adalah pendapat dari seorang sejarawan bernama Deleuze O'Leary. Dalam bukunya Islam at the Crossroad, halaman 8, ia menyatakan bahwa sejarah yang menceritakan dengan gamblang tentang umat muslim yang menyapu bersih seluruh dunia dengan menggunakan kekerasan dan memaksa penduduk negara yang ditaklukkan untuk menganut Islam adalah mitos paling absurd yang pernah diulang-ulang oleh para sejarawan. Poin kedua adalah umat muslim yang menguasai Spanyol selama kira-kira 800 tahun. Selama itu, umat muslim di Spanyol tidak pernah memaksa orang-orang di Spanyol untuk menganut agama Islam dengan jalan kekerasan. Justru sebaliknya, tentara non-muslim datang ke Spanyol dan menyapu habis semua umat Islam. Pada saat itu, bahkan tak ada seorang muslim pun di Spanyol yang bisa bebas mengumandangkan azan. Hingga hari ini, terdapat sekitar kurang lebih 14 juta orang Arab yang beragama non-muslim. Bila Islam disebarkan dengan menggunakan pedang, maka tidak akan ada seorang pun bangsa Arab yang non-muslim. Lebih dari 80% penduduk India adalah non-muslim. Muslim telah menguasai India selama ribuan tahun. Jika mereka ingin, mereka dapat menggunakan kekuasaan mereka untuk mengkonversi semua non-muslim di India untuk memeluk Islam. Saat ini, lebih dari 80% populasi India adalah non-muslim. Semua penduduk non-muslim India menjadi saksi hingga saat ini bahwa Islam tidak disebarkan menggunakan pedang alias kekerasan. Poin berikutnya adalah penyebaran Islam di Indonesia dan Malaysia. Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah muslim terbesar di dunia, sedangkan mayoritas penduduk Malaysia adalah muslim. Pertanyaannya sekarang adalah, tentara muslim mana yang pernah pergi ke Indonesia dan Malaysia untuk menyebarkan Islam dengan kekerasan dan paksaan? Bukankah kita sudah tahu bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai dan melalui unsur budaya? Jadi, adakah kekerasan di dalamnya? Tentu Anda sudah tahu jawabannya. Poin berikutnya yang tak kalah penting adalah banyak ilmu sains yang diungkapkan terlebih dahulu oleh Al-Quran. Salah satu yang paling terkenal adalah perputaran matahari dan planet yang telah dirumuskan secara gamblang oleh Al-Quran. Tidak sedikit pula para ilmuwan yang akhirnya masuk Islam karena telah terbuktinya ilmu yang mereka miliki dengan penjelasan dalam Al-Quran. Salah satu kisah yang cukup terkenal adalah Islamnya seorang peneliti tubuh Fir'aun yang sama kisahnya dengan yang ada dalam Al-Quran. Ya, Islam tersebar melalui pedang intelektual yang mampu menguasai hati dan pikiran dari manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik." Quran Surah An-Nahl ayat 125. Pertumbuhan agama dunia dari tahun 1934 hingga 1984. Sebuah artikel dalam Reader's Digest Almanac, buku tahunan pada tahun 1986 memberikan statistik pertumbuhan persentase dari agama mayoritas di dunia dalam separuh abad, yakni 1934 hingga 1984. Artikel ini juga muncul dalam majalah The Plain Truth. Di urutan puncak adalah Islam dengan pertumbuhan sebanyak 235% dan non-muslim hanya bertumbuh 47%. Perlu dipertanyakan, perang mana yang terjadi dalam satu abad yang mengkonversi jutaan orang menjadi Islam? Poin yang terakhir adalah bahwa saat ini, agama dengan pertumbuhan tercepat di Amerika adalah Islam. Agama yang berkembang pesat di Eropa pun adalah Islam. Lalu, pedang mana yang memaksa masyarakat Barat untuk menerima Islam dalam jumlah yang sangat besar? Jadi, tidak diperkenankan seorang Muslim memaksa seorang atau kelompok tertentu untuk memeluk Islam, walaupun orang atau kelompok tersebut di bawah kekuasaannya. Kalau ternyata penduduk negeri-negeri yang ditaklukkan oleh umat Islam memeluk agama Islam, itu bukan dikarenakan paksaan atau tekanan dari pihak Muslim yang berkuasa. Akan tetapi, hal ini dikarenakan kedamaian yang mereka temukan dalam ajaran Islam. Nah, pemirsa beriman, Islam memiliki alasan perang yang jelas dan tidak melulu diartikan sebagai pembunuhan, pembantaian, dan penguasaan wilayah.
Ya baik pemirsa, udah jelas ya tadi dijelaskan bahwa ketika Rasulullah berperang itu tidak pernah dari kaum muslimin itu menabuh genderang perang duluan, tapi Betul. selalu karena hasil dari provokasi. Untuk membela kebenaran Ya, ya, karena kaum musyrikin. Kalau sekarang ya kita berperang melawan kebatilan ya, pengaruh-pengaruh negatif di sekitar kita atau pengaruh negatif dalam diri kita lawan ya. Nah, semoga kita semuanya bisa istiqomah ya pemirsa ya. Amin. Dan yang Amin. harus ditekankan juga Rasulullah itu ketika berperang bukan untuk memaksa orang untuk masuk ke Islam. Tidak memaksa, karena yang namanya hidayah itu kan datangnya sendiri. Bahkan Rasulullah juga tidak bisa memaksa pamannya untuk masuk ke Islam. Jadi ya memang berperang itu justru untuk menyelamatkan kaum-kaum muslim yang ingin diserang atau diprovokasi oleh kaum musyrikin. Betul sekali, tadi juga dijelaskan bagaimana Islam masuk ke Indonesia juga dengan jalan damai ya. Betul sekali, luar biasa ya tadi. Tidak dengan Tadi kekerasan sampai ini dan loh pemirsa lain-lain. nontonnya tuh bener-bener sampai bengong, bilang, serius banget nontonnya. Enggak. Aku bener-bener takjub melihat perkembangan Islam yang sangat cepat dan luar biasa sekali ya. Betul sekali ya. Sekarang kita tinggal menjaganya ya, bener membuat banget. bangga terhadap Islam pastinya Ya, ya. baik pemirsa, untuk yang selanjutnya nih kita akan membahas tentang kisah seorang nabi, yaitu Nabi Syuaib. Nabi Syuaib. Kamu tahu nggak kisahnya? Nah, kita bagi aja langsung ke Oke, pemirsa semuanya. nanti kita akan bahas tentang Nabi Syuaib nih, biar kita lebih kenal lebih dalam. Tak kenal maka tak sayang. Betul Makanya sekali. jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami masa kini. Allahu Akbar.